Channel Motovlog. Halo guys, halo, ketemu lagi bareng gue Ino Motovlog di sini. Pasti kalian udah nungguin gue ya buat bikin video Q&A. Ya kenapa gue jadinya bikin Q&A di ruangan? Karena udah hampir seminggu sesuai jadwal yang gue janjiin, hujan mulu. Jadi terpaksa gue bikin Q&A di ruangan, di kamar gue, kemudian di luar sana hujan ya, jadi nggak bisa di luaran deh. Oh ya, jadi mungkin nanti audionya akan berasa beda. Kenapa gitu? Karena gue nyomot audio dari si Sena, terus gue mixing sama hasil yang ada di Bipro gue. Ya mungkin terlihat seperti gue kayak dubbing gitu, cuman ini sebenarnya bukan dubbing, karena gue nyomot audio supaya bersih. Jadi ya video gue jadi lebih menarik gitu. Nah, daripada gue banyak bacot, mendingan gue langsung aja bacain Q&A nya. Oke, dan pertama dari Otomotovlog 96. Kapan beliin aku motor? #Oino. Halo Otomotovlog 96. Salah seorang motovlogger juga deh kayaknya. Memang ya dia bener-bener motovlogger. Kapan beliin motor? Jajan gue aja belum sampai bang. Gue aja jajan sebulan ini nyicil dikit, kapan beli motor lagi? Aduh, doain aja nanti kalau motor subscribernya Ino Motovlog sampai 5 jutaan, insya Allah bakal gue beliin motor nih. Otomotovlog 96. Untung bener 5 juta. Gue beliin deh Otomotovlog 96 motor run. Yang penting motor kan bang. Oke, lanjut ke Indra Jowan. Kapan bikin giveaway no? #Oino. Bikin giveaway. Pernah sih kepikiran, cuman setelah gue pikir-pikir ternyata bikin giveaway itu ribet. Jadi gue rasa untuk sekarang ini gue masih belum bisa buat bikin giveaway bang. Lanjut ke Ega Ramasurya, YouTubers juga, motovlog juga, cuman dia lebih sering bermain di bis sama di truk. Kemudian dia nanya Z800 atau MT09 #Oino. Pertanyaan yang sulit buat gue, karena gue sama-sama suka kedua motor ini, sama-sama nekat. Yang satu si Z800 bernuansa sangar, yang si MT bernuansa imut. Nah, kalau gue milih ini adalah bingung, cuman karena gue dari dulu ngidam Z800, gue pilih Z800. Ya walaupun udah nyampah di Indonesia ya, Z800 itu udah banyak banget yang make. Cuma menurut gue Z800 sih cocok untuk dengan karakter gue, Z800. Cuma nggak bertutup kemungkinan si MT09. Cuma untuk saat ini gue masih Z800 sih, Z800 aja ya. Oke, kita lanjutin lagi ke Suryadi _Nusa. Menurut Bang Ino, mana lebih enak dan bertenaga bawa motor DOHC atau SOHC? Dan kapan mau touring ke Padang lagi bang? Salam dari Owner Fiction bang, #Ino. Oke, salam juga dari pengguna CB bang. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Pendapat gue, atau yang lebih enak dan bertenaga bawa motor DOHC atau SOHC? Kalau DOHC SOHC nya yang berapa cc nih bang? Kalau 2,5 sama 2,5, gue lebih milih DOHC. Kenapa begitu? Tenaga yang kita butuhkan itu di 2,5 sangat berpengaruh loh antara berbeda jenis mesin. Kalau untuk kelas 150
SOHC dan DOHC nya nggak terlalu kelihatan sih, cuman bisa ditakar aja. Kalau udah RPM sekian menang DOHC, kalau masih RPM segini menang SOHC. Cuman kalau untuk sementara ini agak susah sih. Tapi karena gue sering nyobain DOHC dari ketimbang SOHC, kalau untuk tenaga dari tengah ke bawah, maksud gue bawah ke tengah itu gue lebih mending SOHC. Tapi kalau tengah ke atas gue lebih milih DOHC lah ya, karena tenaga yang ngisi dari tengah ke atas itu sangat penting banget sih di Jalan Lintas Sumatera. Tapi kalau dalam keadaan macet gue lebih suka SOHC. Jadi ya pendapat gue dua-duanya sama-sama enak sih, kecuali untuk 2,5 ke atas. Kalau untuk 250 cc ke atas gue lebih milih DOHC. Mungkin sekian aja. Gue Inul banget sih. Bye-bye. Enggak lah, masih banyak kok pertanyaannya. Dari Aldo_motovlog, pilih hobi atau pacar? #Oinul. Ini pertanyaannya di bidang maksud gue dibilang mudah. Cuman kalau dibilang susah buat ngejawabnya susah. Jadi Abang Aldo_motovlog mau jawaban gue yang mana? Kalau yang mudah aja ya, karena gue nggak punya pacar, gue lebih milih hobi lah. Karena sementara ini gue masih jomblo. Ya, hidup tim Jones. Util. Hidup tim Jones. Rizky Motovlog. Hidup tim Jones. Rizky Motovlog. Gue chapter Sumbarnya ya Bang Rizky. Ente chapter Lampungnya. Ente 001-nya. Util. Kemudian dari Zarian Setio, dia YouTubers Minang juga. Kalian bisa cek channelnya di Zarian Setio Saputra. Dia berisikan konten tentang vlog sama kayak apa ya, kayak video-video lucu gitu deh, video lucu-lucu kejadian-kejadian atau lucu-lucu mahasiswa Minang yang ada di rantau gitu. Dan dia nanya, Nul, niat pertama bikin motovlog gara-gara apa Nul? #Oinul. Jawabannya paling mudah bang, lu kunjungin aja video gue yang ini nih, yang ada pojok kanan ini, itu jawabannya. Cuman kalau jawaban singkatnya, gue dulu pengen bikin travel vlog, cuman karena dana sama akses dan jadwal gue yang nggak bisa gue tentuin, kemudian dana yang kurang, kemudian akses gue yang agak sulit, jadi gue pakai apa ya, gue nemu di YouTube channel pertama motovlog yang gue tonton itu dan Dimas. Jadi kenapa enggak dengan motoran gue bisa bagi wisata di Sumbar, terus bisa low budget, terus banyak deh untungnya di motovlog ini. Makanya jadi motovlog. Terus gue juga pengen mengedukasi teman-teman yang suka motoran untuk taat berlalu lintas aja sih bang. Cuman kalau pengen detailnya tonton aja nih video Inul Motovlog yang di sini nih. Dan lanjut ke si Bang Dut Motovlog, Bangdut_motovlog. He is kampret man, you know. Kenapa gitu? Dia tim sehatnya Motovlog ID Sumbar. Dia tergabung sama Kabau Motovlog, tim sehat ini. Nih, mau saya nanya juga nih Om, motovlogger ini termasuk YouTubers apa enggak? Dan bagaimana caranya untuk menghargai karya orang lain? Satu lagi, kalau seandainya dapat job misalnya dari suatu dealer untuk buatin video review dan disuruh untuk coba disuruh untuk cari temen motovlog lainnya, Om milih siapa? Yang di motovlog ID Sumbar 1 serta milih di motovlog Indonesia. #Oinul, #barale capek. What the hell? Gue masih kecil. Bilang kecil enggak juga sih. Terus kenai apa ini? #kanai bully Sena, #Sena Barangsa, #Sena. Aduh, ini hashtagnya kacau nih. Dan #bebek Malala Barale. Ini bener-bener kampret nih si Bang Dut nih. Kampret nih. Oke. Dia nanya motovlog nih termasuk YouTubers apa enggak?
Nah, buat teman-teman motovlogger yang nonton video gue ini, motovlogger itu YouTubers atau enggak? Gue tantang kalian buat ngejawab di komen. Cuman kalau pendapat gue, motovlogger ini termasuk YouTubers apa enggak? Kalau menurut gue iya. Kalau jawaban realistis gue iya. Kalau gue sendiri, motovlogger ini adalah YouTubers. Setiap pengguna YouTube yang selalu berinteraksi dengan YouTube, upload video ke YouTube, nonton di YouTube, viewers aja, gue menganggap mereka adalah YouTubers, pengguna YouTube. Itulah artinya YouTubers itu adalah pengguna YouTube. Jadi ya, why not? Motovlog adalah YouTubers. Kalau untuk menghargai orang lain itu tergantung dirinya masing-masing sih, ke dirinya si viewers, ke dirinya subscriber. Kalau menurut gue, dengan menonton video yang mereka upload aja itu udah menghargai mereka. Intinya tonton aja video yang diupload oleh idola-idola kalian yang ada di YouTube. Mana tahu kalian bisa mendapat ilmu di sana. Terus mana tahu ada hal yang bisa kalian saranin ke si konten kreatornya atau gimana gitu, atau ada kritik yang dapat membangun mereka untuk lebih naik lagi. Kalau gue sih kayak gitu, misalkan gue di upload video, kemudian gue di komen, kemudian ada saran yang masuk, itu adalah apa ya, penghargaan buat gue kepada yang udah saran atau komen. Ya gitu deh. Dan satu lagi, kalau gue dari dealer dapat atau disuruh bikin video review, gue disuruh untuk cari teman motovlog lainnya. Kalau untuk di Motovlog ID Sumber siapa, di Motovlog Indonesia siapa. Kalau untuk Motovlog ID Sumber, gue milih @bangdut_motovlog. Kenapa gitu? Entah kenapa gitu ya. Ada hal yang menarik dengan dia ini, dengan si kampret ini, ada hal yang menarik gitu untuk bisa join dengan dia itu. Ada sesuatu hal gitu. Gak tuh, emang gak bisa gue jelasin. Emang kalian tonton aja videonya, kalian ingat aja logat dia gimana, logat dia berbicara itu. Itulah hal yang membuatnya menarik. Kemudian kalau untuk dari Motovlog Indonesia, gue milih antara Den Dimas sama Mas Alit. Itu sih yang pengen pengen nge-review bareng suatu produk. Oke, lanjut aja ke Valopi. Valopi ini dia salah seorang motovlogger Sumbar. Cuman entah kenapa subscribernya lebih banyak dari gue, padahal videonya sedikit. Apa yang terjadi guys? Apa yang terjadi? Oke, @inomotovlog, bang kuliah atau kerja bang? Temen kemarin nanya, tapi segan. Ya udah tanya di Q&A aja. Hehehe. Oke, jawabnya simpel. Gue kerja dan berencana mau kuliah tahun ini. Kuliah sambil kerja. Apakah akan terwujud guys? Doain aja, mudah-mudahan ini terwujud. Karena udah 2 tahun kemarin gue punya plan kayak gini, tapi masih tetap nggak berhasil. Aduh, susah ya kalau udah kerja ini sambil kuliah. Dan lanjut ke Dollyfats. Tahu gue dia adalah anggotanya Boyah Crew. Nah, prediksi juara MotoGP 2017 1230. Hahaha, #Oino. Oke, ini MotoGP ini adalah pembicaraan yang menarik buat gue. Ada apa ya? Gue sangat tertarik dengan dunia motor, sehingga sampai di MotoGP pun adalah hal yang menarik buat gue bahas. Cuman kalau untuk prediksi ini gue nggak jago-jago banget loh Bang Doli. Ya, tapi kalau berhubung gue adalah Rossi Fumi, fansnya Rossi, jadi ya nomor 1 Rossi, nomor 2 Maverick, nomor 3 adalah Marquez. Itu sih prediksi gue untuk championship di tahun 2017 ini. Oke, lanjut ke Rian Motovlog. Rian Motovlog juga motovlog, dia motovlogger di Batam. #Inul Motovlog, kapan-kapan main ke Batam dong. Salam kenal dari motovlogger Batam. Halo, salam kenal dari motovlogger Sumbar. Salam buat yang motovlogger Batam ya.
Bang Rian Motovlog. Kapan main ke Batam? Rencananya kemarin itu gue hampir terbang ke Batam. Maksud gue ke Tanjung Pinang. Otomatis dari Padang harus transit ke Batam, dari Batam ke Tanjung Pinang naik kapal. Cuman karena terkendala suatu kerja, jadi gue batalin terbang ke Tanjung Pinang. Ya mungkin suatu saat nanti lah gue bakal ke Tanjung Pinang, dan ya pas nanti sampai di Batam gue asain menghubungi Bang Rian Motovlog. Kemudian Indra _ Jowan. Perasaan tadi udah nanya lagi misalkan subscriber sedikit dan video kita udah banyak, tapi ya segitu-gitu aja subscribernya walau udah sering share. Nah, kalau kamu di posisi itu gimana, Nul? Bakal lanjut alias rajin atau upload seperlunya aja, atau udahan gitu? #Oinul. Kalau gue pribadi sih, sedikit atau enggaknya subscriber, sedikit atau enggaknya viewers dari video gue itu gue cuek-cuek aja. Selagi ada video yang bakal gue upload, gue sharing ke kalian, atau video yang bakal gue ajak kalian berinteraksi, atau video semacam survei, selagi ada ide di pikiran gue tetap upload. Jadi ya nggak ngaruh sih, sedikit subscriber buat gue, sedikit viewer buat gue nggak ngaruh sih bang. Jadi ya gue santai aja orangnya, selagi masih ada gue upload, kenapa tidak gitu. Oke. Sandi _ 21 #Oinul. Oh ya, Sandi _ 21. Oh ini Bang Sandi ya. Bang Sandi ini anggota Boya Crew juga. Tip motovlog yang baik dong, Nul. Kalau tips motovlogger yang baik itu cuman sedikit loh bang. Pertama, surat-surat lengkap, punya SIM, SNK pajaknya hidup, terus BPKB, bukan motor bodong ya maksudnya. Kemudian patuhi aja peraturan lalu lintas, gunakan helm yang berstandar Indonesia. Udah itu doang sih. Mungkin terjawab simpel ya pertanyaan Bang Sandi. Cuman banyak dalam loh maknanya. Pertanyaannya simpel, cuman maknanya dalam. Oke, terus lanjut ke ZF_Racer. ZF ini temen gue, motovlog juga. Cuman dia belum pernah upload sekalipun, walaupun video yang udah di tag-nya udah banyak banget. Sejak video San Mori ke mana? San Mori gue bareng Helmet Lovers ke Malibu Aneh, dia udah juga ngerekam. Cuman sampai sekarang videonya nggak muncul-muncul, entah kenapa. Ya, #Oinul, milih mana CRF apa Z800 dan apa alasannya? Maksudnya gimana nih bang? CRF-nya yang mana? Kalau di Indonesia CRF ada dua setahu gue, CRF 2,5 Rally sama CRF yang 1000L Africa Twin. Mungkin maksudnya Africa Twin ya, sama dibandingin Z800. Dan apa alasannya? Lagi-lagi nanyain perbandingan motor ya. Gue milih CRF itu atau Z800. Ya pastinya Z800 lah. Gue ngidem banget Z800. Ngelihat Z2,5 aja gue udah ngebayangin waduh, Z2,5 aja kayak gini, apalagi Z800. Gue ngidam banget Z800. Ya karena alasannya yang pertama, ya bentukannya itu sangar banget, dan kayaknya cocok dengan karakter ridingnya gue. Kemudian dari Cukir Cirit ini YouTubers juga, kalian cek aja langsung. Tapi dia ini apaan nih lagi? #Oinul Bang Dajo, ini perkataan yang sangat membuang-buang tulisan ya. Sudah gue dipanggil abang, kemudian dipanggil udah, dipanggil ajo. Jadi yang benernya yang mana nih? Kalian jangan macam-macam. Pantasan gue paling males kesana. Kemarin diajak ketiku ternyata kayak gini. Nanti gue dipanggil Bang Dajo juga lagi. Oke, apa beda kacang panjang Jo Sarawa panjang? Oh, jadi dia pakai bahasa Minang ya. Gue terjemahin.
Apa beda kacang panjang sama celana panjang? Ya jelas beda lah. What the hell? Apa sih mau pertanyaannya? Ini dia orangnya kocak-kocak nih. Tim Cukir Sirit ini kocak-kocak semua. Jadi ya beda lah. Yang satu tumbuhan, yang satu pakaian. Aduh, gimana nih ya? Aduh, oke lanjut ke Mas_Feb. Kapan reading ke Pekanbaru bareng motovlogger Sumbar Om Inul #Oinul. Nah, ini pertanyaannya pas banget nih. Pas banget, insya Allah di tanggal 13-14 gue kangen reading ke Pekanbaru, sekalian ada acara Rio Big Week. Jadi doain aja ya Bang Mas Feb. Ini gue panggil apa nih lagi? Bang Feb aja ya. Insya Allah di tanggal sekian gue udah di Pekanbaru. Cuman kalau untuk bareng motovlogger Sumbar gue ragu sih. Entah ada dari motovlog Sumbar yang mau ikut bareng gue, entah gue solo riding ke Pekanbaru. Sekalian gue mau ke tempat saudara-saudara yang di Pekanbaru. Udah lama, udah setahun yang lewat sih gue ke Pekanbaru, dan sekarang akhirnya ada acara, ada event, jadi gue usahain ikut Pekanbaru. Ditunggu ya Bang Feb, nanti gue kabarin kalau seandainya jadi, gue kabarin ke Pekanbaru sana. Oke lanjut, Edo_Ramadhani. Pakai bahasa Minang lagi. Dima Karajo Danul. Gue kerja di salah satu instansi swasta di Kota Padang Panjang. Jadi kalau abang pengen tahu siapa gue, cari aja sih gue di Padang Panjang atau di daerah Kota Baru. Dan lanjut dari Limuam. Oh, ini Bang Fandi ya. Limuam ini salah seorang YouTubers bergerak di permusikan. Kalau channelnya Fandi Prinanda. Pilih mana? Terkenal tapi harus buka helm, atau pakai helm terus nggak terkenal? #Oinul. Gue milih biar terkenal asal buka helm. Cool, yes, boom. Enggak lah, tapi ya kalau istilahnya gue nggak butuh terkenal dulu lah. Yang penting gue ada educationnya atau ada hiburannya, atau kalian menikmati dengan video gue itu aja sih. Dan lanjut ke Sena Motovlog. Sena_Motovlog ya. Motovlog Mocil susah dapet viewer dan subscriber, sedangkan Moge cepet. Menurut Mas Bro gimana ya? Kalau menurut gue itu hal yang wajar, karena Moge diberikan kelebihan untuk mendapatkan viewers yang lebih banyak. Ya terima aja sih nasib Mocil itu viewersnya dikit, walaupun bahasannya kita itu lebih padat dari yang punya Moge gitu ya. Karena Moge itu memang ditakdirkan untuk mendapatkan viewers yang banyak, ya harus ngalah lah Mocil ya, gitulah. #Moge selalu salah. Oke, lanjut ke Akbar Wahyu 24. RE King atau Ninja 150 2 tak. Kemudian RE King masuk kategori apa ya? Jelasin yang rinci ya Om. #Oinul. Kalau untuk dijelasin secara rinci mungkin bisa lebih berjam-jam gue ngomongin tentang motor. Tapi kalau untuk jawaban singkat sih, kalau dibandingin RE King sama Ninja, gue lebih milih Ninja. Cuman yang gue suka itu adalah Ninja 150 SS. Nah, kalau untuk RE King itu masuk kategori apa? RE King kalau menurut gue dia adalah kategori naked gitu, yang motor telanjang lagi lah. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Monteza, YouTubers Minang yang terkenal. Bang Monte, bagi dong subscribernya, promosiin dong gue nya. #Oinul Bilo Barale. What the hell bang, pertanyaan macam apa ini? Pacar aja gue belum punya bang. Aduh, ini kok pertanyaan Barale tuh buat kalian yang belum tahu, nikah gitu ya. Masih lama lagi bang, masih lama, pacaran aja belum. Gue jomblo, hidup Tim Jones, hidup.
Aduh. Oke, habis. Ya mungkin sekian aja video Q&A pertama dari gue. Mudah-mudahan ini apa ya, bisa mendekatkan kita antara gue, konten kreator, dan teman-teman semua yang viewers, yang subscriber. Kita bisa lebih dekat gitu. Mana tahu ada yang tinggal di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman, Padang, yang biasanya kota-kota tersebut sering gue kunjungin. Mana-mana kita bisa ketemuan gitu, bisa nambah-nambah pertemanan, bisa saling sharing, bisa saling ngasih saran atau kritikan gitu. Ya, gue ngucapin terima kasih buat yang udah ikut Q&A gue yang pertama kali ini. Makasih banyak buat teman-teman semua. Dan gue nggak nyangka, walaupun di ekspektasi gue itu sedikit yang bakalan nanya, tapi setelah gue tunggu-tunggu selama 2 minggu itu lumayan juga yang nanya. Dan mungkin sekian aja video gue kali ini, karena kalau kepanjangan, lama ngupload, lama ngeditnya, lama segala macamnya lah. Oke, dan gue berharap di Q&A gue selanjutnya makin banyak yang ikutan. Dan berhubung karena udah malam dan gue udah ngantuk banget, gue ngucapin terima kasih buat kalian semua. Sekali lagi makasih atas supportnya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel Inu Motovlog. Dan gue Inu Motovlog, see you and bye bye.